Kita meludah, kita punya ludah. Nabita juga punya ludah, tapi ludahnya Nabita obat, sedangkan ludahnya kita apalagi bangun tidur. Masya Allah. Dalam satu kisah Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah mau hijrah, bersembunyi di Goa Sur. Sebelum masuk Goa Sur, Abu Bakar bilang, tunggu Suwaya, tunggu Muhammad, saya masuk dulu. Kenapa? Saya periksa dulu di dalam, barangkali ada binatang-binatang buas, barangkali tidak bersih, saya rapikan dulu di dalam. Masuk sahabat Abu Bakar, cocok kotor dan banyak, mohon maaf, binatang. Dia bersihkan dulu, dia tutup lubang-lubang yang ada di gua itu. Setelah selesai, mau selesai, tiba-tiba tangannya sahabat Abu Bakar digigit kalajengking. Apa bahasa sininya kalajengking? Hah? Oh, kalajengking itu oh. Kalajengking dari kalajengking Arab. Pak, ketika setelah digigit oleh kalajengking, tangannya sahabat Abu Bakar langsung bengkak, biru dan mempendilah. Sakit sekali. Nyut nyut nyut. Rasulullah masuk. Ketika lama-kelamaan sahabat Abu Bakar mukanya sudah pucat. Nabita heran, Abu Bakar, kenapa engkau pucat? Kamu sedih meninggalkan keluarga kamu? Tidak. Kamu takut dikejar-kejar Quraisy Mekah? Tidak. Kamu gak suka hijrah sama saya? Tidak, Rasulullah. Lalu kenapa muka kamu pucat begitu? Maaf Rasul, tangan saya digigit kalajengking. Loh, kenapa gak bilang dari tadi? Saya gak mau repotkan engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sini tangan kamu. Setelah tangannya diberikan kepada Rasulullah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, disembur dengan lidahnya Rasulullah. Langsung pada saat itu kontan sembuh itu lukanya sahabat Abu Bakar, ludahnya Nabi kita. Coba kalau ada luka kita ludahin, kira-kira sembuh gak? Bukannya sembuh, tambah infeksi. Masya Allah, ini ludahnya Rasulullah beda dengan ludahnya kita. Keringatnya Rasulullah beda dengan keringat kita. Kita keringatan, Rasulullah keringatan. Tapi keringatnya Rasulullah, Masya Allah, harum wangi, melebihi harumnya minyak kasturi. Kita keringatnya sampai ibu-ibu begini. Masya Allah. Sampai-sampai ibu, dengerin. Ini kalau Rasulullah, mohon maaf, baru datang dari bepergian, lalu Rasulullah peringatan. Ini Aisyah, Humairah, mohon maaf, rajin sekali. Mohon maaf, dia lapit itu keringatnya Rasulullah, lalu dia cium-cium karena suka dengan wanginya keringatnya Rasulullah. Dia cium-cium itu Nabi kita dalam keringatan yang begitu. Semakin dia berkeringatan Rasulullah, semakin senang Aisyah. Coba ibu tiru apa yang sudah dicontohkan Aisyah. Jadi kalau suami tak pulang dari bepergian keringatan, ibu cium-cium ibu. Senang sekali dia, ibu keringatan baru. Masya Allah. Bukannya wangi tapi apa? Mantap. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bahkan di dalam satu riwayat, kalau lalat nemplok singgah di kulitnya Rasulullah yang keringatan, ini lalat turun saking licinnya, mengandung minyak kasturi. Kalau kita lalat nemplok di tubuh kita yang penuh keringatan, betah itu lalat. Kenapa? Karena bau keringatan. Masya Allah. Ini sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya saya Muhammad ini manusia, basyarun mislukum, sama seperti manusia biasa. Cuman bedanya innama ana, mohon maaf, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana wahyu ini harus disebarkan, harus diinformasikan kepada umat
semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, beliau adalah sosok yang paripurna. Beliau pemimpin pemerintah, beliau pemimpin tentara, beliau pemimpin keluarga, beliau seorang muballigh, beliau seorang pendidik, beliau seorang bisnismen. Bahkan di dalam satu riwayat dari umur 12 tahun beliau, mohon maaf, berdagang bukan hanya antar daerah, beliau sampai lintas negara, pergi ke negeri Syam dari umur 12 tahun. Seorang bisnismen, seorang pengusaha, jadi multi talenta. Siapapun sosok umatnya, siapapun dia, profesi apapun dia, bisa mencontoh sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa kita mencontoh, mohon maaf, Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah menikah, belum sempat menikah. Jadi Nabi Isa itu jomblo fisabilillah. Ada di sini jomblo fisabilillah? Ada? Ada yang masih jomblo fisabilillah? Atau ada duda di sini? Ada duda? Banyak. Coba angkat tangan duda. Banyak duda. Yang sebelah kiri ada janda? Ada janda sebelah kiri? Banyak. Masya Allah ya Rabbana Karim. Nabi Isa belum sempat menikah. Makanya sekarang umatnya, pengikutnya pun ikut-ikutan tidak mau menikah. Pastor itu kan tidak menikah. Pastor ini tidak boleh menikah. Ikut-ikuti Nabi Isa alaihissalam. Makanya ada satu kisah, ada satu cerita. Ada bapak kiai satu pesawat dengan pastor. Di dalam pesawat, mohon maaf, pramugari nawarin sama pak kiai sama pastor daging babi. Kata pramugari, Pak, mau daging Pak? Apa ini daging apa? Daging babi. Pastor diambil ini karena menurut mereka halal. Pak Kiai, oh maaf, saya tidak bisa makan daging babi. Kenapa Pak Kiai? Dalam agama saya tidak boleh. Apa jawaban pastor? Pak Kiai tidak tahu yang namanya barang enak. Tidak lama kemudian, mohon maaf, turun dari pesawat, Pak Kiai dengan pastor ini turun sama-sama. Pak Kiai dijemput sama istrinya, sedangkan pastor karena tidak menikah tidak dijemput sama istrinya. Lalu ditanya, Pak Kiai, itu siapa yang jemput? Istri saya. Pastor, tidak ada yang jemput istrinya. Oh maaf, dalam agama saya gak boleh pastor menikah, haram kita menikah. Apa jawaban Pak Kiai? Pastor tidak tahu barang enak. Mohon maaf, dibalas oleh namanya Pak Kiai ini. Nah, mohon maaf, kita tidak bisa mencontoh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dalam sosok pemimpin keluarga tidak bisa dijadikan teladan. Karena Nabi Isa tidak pernah menikah. Maka dari itu, sosok Rasulullah adalah sosok yang paripurna dalam mencontoh dalam aspek apapun juga. Pemimpin keluarga luar biasa. Tentu akhlaknya juga sudah mendapat legalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara akhlak Rasulullah, tidak cukup Bapak menceritakan sosok Rasulullah, tidak cukup satu hari, tidak cukup bahkan 1 bulan. Kalau saya dulu di pesantren, saya pesantrennya di daerah Jawa Tengah. Itu kalau pas masuk bulan Maulid, kita tidak cukup 1 hari. Masuk bulan Rabiul Awal, kita sudah mulai baca Dibai, baca Barzanji, baca Syarhul Anam. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli alaihi wasallam. Ini Dibai, ada Syarhul Anam, ada Barzanji. Masya Allah, tidak cukup 1 minggu minimal kita peringati Maulid. Nah, kalau kita peringati Maulid ini cuma 1 jam, tentu kita tidak bisa mengupas siapa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal kita angkat akhlaknya Rasulullah ini ada 3 akhlak Rasulullah yang mohon maaf kita patut belajar dari beliau. 3 ini kita rangkum dengan S3. S3 ini bukan S3 doktor, tapi S3 di sini apa? S yang pertama, akhlak
akhlakul karimah yang bisa kita contoh adalah sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini makhluk yang paling sabar sesabar-sabar. Beliau pernah dijebak oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abu Uzza. Dia panggil asistennya, panggil Muhammad ke rumah saya, katakan pada keponakan saya bahwa pamannya Abu Lahab, Abu Uzza sedang sakit. Suruh tengok dia. Akhirnya apa? Asistennya Abu Lahab datang kepada Rasulullah. Muhammad, paman Anda sedang sakit. Anda dipanggil. Tolong tengok dia. Tolong jenguk dia. Baik. Padahal apa? Ini Abu Uzza, Abu Lahab sedang menyusun satu strategi untuk mencelakakan Rasulullah. Dia buat lubang dekat tempat tidurnya. Setelah dibuat lubang, ditutup dengan daun kurma sehingga tidak kelihatan. Dengan harapan nanti ketika Nabi Muhammad menjenguk dia, Nabi Muhammad masuk ke lubang itu. Saking jahatnya ini pamannya. Lalu Nabi tak tergesa-gesa datang kepada pamannya. Ternyata belum sampai, tinggal beberapa langkah lagi ke lubang tersebut, Rasulullah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Muhammad, berhenti kamu. Jangan kau teruskan. Kenapa? Karena di situ ada lubang yang akan menjebak kamu. Sehingga apa? Nabi tidak jadi, mohon maaf, untuk melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad pulang lagi. Ternyata ketika Nabi Muhammad pulang lagi, Abu Uzza, Abu Lahab ini pun mohon maaf tergesa-gesa memanggil, Muhammad sini, Muhammad sini. Ternyata Abu Lahab jatuh di lubang yang dibuat sendiri. Masya Allah. Makanya ada istilah Bapak, Pak, man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka dia akan jatuh ke lubang tersebut. Maka Bapak jangan suka mencelakakan orang. Nanti akibatnya kita pun akan dicelakai oleh orang. Jamaah, Ibu, fokusnya ke situ ya, nggak fokus ke saya ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal di sini juga ada gambar saya. Mohon maaf, bagusan mana yang asli sama gambar Bapak Ibu? Gambar. Karena diedit, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang sabar Bapak Ibu, Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Siapa orang yang sabar? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika diberikan musibah. Mohon maaf, berbicara musibah bukan hanya kematian. Apapun bentuk yang kita rasakan tidak menyenangkan, itu adalah musibah. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang meninggal saja. Terkadang kita salah kaprah ucapan inna lillahi karena orang meninggal saja. Padahal apa? Setiap kecelakaan, setiap musibah itu adalah satu musibah. Yang tidak menyenangkan itu musibah. Maka kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kecelakaan, gak mesti yang celaka mati atau tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kecurian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suaminya diambil orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya nikah lagi, inna lillahi wa inna. Saya tanya, Bu, kalau suaminya nikah lagi musibah atau anugerah? Saya tanya, musibah atau anugerah? Musibah. Jadi kalau ada suami kawin lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau saya tanya Bapak kalau nikah lagi musibah atau anugerah, Pak? Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah.
saya, kiai saya di pesantren, belajar ilmu sabar itu belajar dari buah kelapa. Bagaimana maksudnya? Orang yang mohon maaf ambil pohon kelapa itu kan pasti naik. Tidak gampang. Setelah naik kelapa ini dipetik. Setelah dipetik kelapa diapakan Bapak Ibu? Dijatuhkan dulu dari ketinggian. Pak. Kalau kelapa bisa ngomong, aduh sakit. Selesai dijatuhkan dari ketinggian, ambil parang dikupas. Hak, hak, hak. Ibarat rambut dijambak-jambak. 2 siksaan. Selesai dibuka serabutnya, ambil tempurung ambil lagi parang, dibuka tempurungnya. Pak, pak, pak. 3 siksaan. Setelah terbuka tempurungnya, ambil lagi pisau, dikupas. Hak, hak, hak. 4 kali siksaan. Setelah dikupas putih, diapain lagi? Diparut. Setelah kecil-kecil diparut, berhenti ke siksaan? Diapain lagi Bu? Masya Allah. Setelah bertubi-tubi, dijatuhkan dari ketinggian, dibuka serabutnya, dibuka tempurung, dikupas, diperas, diparut, diperas. Tapi apa yang diberikan santan setelah bertubi-tubi disiksa? Apa? Santan. Kelapa setelah disiksa bertubi-tubi yang diberikan adalah santan, bermanfaat bahkan untuk orang yang menyiksa. Betul? Artinya apa? Kalau kita sabar terhadap ujian bertubi-tubi, tapi kita tetap survive, kanan kiri atas bawah belakang depan Allah uji, kita sabar, maka yakinlah ada sesuatu yang indah yang akan Allah sediakan untuk kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini akhlak Rasulullah yang patut kita tiru, sabar. Walaupun kita dihina, diremehkan, bahkan Rasulullah mengajarkan ketika ada orang menyiksa, menyakiti kita, maka balas sakit hati dengan kebaikan. Rasulullah dilempari kotoran dari atas, senyum. Rasulullah dilempari dari kotoran dari atas, senyum. Tapi ketika yang melempari kotoran itu sakit, Rasulullah tidak bilang, rasain dulu, tidak dulu, tidak. Tapi apa? Rasulullah datang menjemput orang yang menyakitinya, bahkan karena keramah lembutan, karena kemurahan hati, Rasulullah pun bisa memasukkan Islam orang yang menyakitinya. Kenapa? Balaslah sakit hati dengan kebaikan. Namanya ini ihsan. Sabar. Yang kedua, yang kedua adalah apa? Akhlak Rasulullah, yaitu dengan pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ibu, biasa gimana reke? Bahasa Bugis sama dereke itu mengeluh, biasa ya? Menoko-noko, bahkan marah-marah. Saya tanya, ibu, biasa cium tangan suami kan? Biasa cium tangan suami tak Bu? Biasa. Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Karena ada suami yang mohon maaf yang dicium tangan sama istrinya cuma 2 kali 1 tahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun hanya acting. Kenapa mau posting di media sosial? Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Cium tangannya, Bu. Sebagai bentuk rasa syukur kepada nikmat Allah, khususnya ketika suami kasih uang belanja, kasih uang nafkah. Ma, ini uang belanjanya Ma. Jangan hanya ambil uangnya saja, tapi tarik tangannya lalu baca doa. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Apa Ibu? Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Lalu cium tangan suami tak. Masya Allah. Kasih bunyi. Maka apa yang didapat? Pertama, rizki yang diberikan suami akan barakah, akan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan, itu tanda keberkahan.
Berapapun kebutuhan dalam rumah tangga, maka insya Allah akan tercukupi karena keberkahan rezeki kita. Yang kedua ibu, suami dicium tangannya, maka ibu dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Allahu Akbar. Sekarang cium hajar aswad susah, betul Pak? Masuk ke tanah suci susah, apalagi cium hajar aswad. Nah, kita bisa dapat pahala hajar aswad dengan mencium tangan suami kita. Pulang dari sini Bu, minta memang tangan suami kita Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Mana tangan tak Pak? Kenapa mana tangan tak? Sudah dikasih tangannya cium yang banyak. Paling kaget lah kita ibu. Masya Allah ya Rabbi. Kalau bapak mau juga dapat pahala hajar aswad Pak? Mau? Kalau bapak ingin dapat pahala hajar aswad, sering-sering cium kening istri tercinta. Masya Allah. Jangan cium kening istri tetangga. Kalau cium istri tetangga bukan yang pahala, malah dosa. Mohon maaf, ini saya dapat keterangan ini ketika saya belajar kitab Udrijen karangan Imam Nawawi Al-Bantani pesantren. Ini ustaz saya menceritakan demikian. Mencium hajar aswad dapat apa? Mencium tangan suami dapat pahala hajar aswad, mencium istri mendapatkan pahala hajar aswad. Maka bahagialah ibu atau bapak yang punya hajar aswad. Apalagi kalau hajar aswadnya ada 4 Pak. Kalau cuma 1 sedikit nih, tapi kalau 4 hajar aswadnya Masya Allah ya Rabbana. Mohon maaf, di sini ada yang punya bemor? Ada yang punya bemor? Tahu bemor Pak? Benemondri? Ada. Atau ada yang punya beca? Tahu beca Pak? Bene cadangan? Banyak juga. Alhamdulillah. Nah ini apa? Sebagai bentuk rasa syukur, kita mohon maaf banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau banyak bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambah setiap rezeki yang engkau syukuri. Tapi kalau nikmat itu kita tidak syukuri, maka nikmat bukan menjadi nikmat, malah akan menjadi laknat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak cium kening istri tercinta dapat pahala hajar aswad sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cium kening istri tercinta. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi biar hafal Bapak. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu cium ini istri tercinta. Masya Allah, rumah tangganya akan dijaga oleh Allah, semakin harmonis, semakin berkah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Rasulullah sosok pemimpin keluarga, tidak semena-mena dia pemimpin, tapi biasa membantu pekerjaan suami istri tercinta. Kalau kita pulang dari kantor, paling kerjanya merokok, matindro, mantre, negar. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wa tawadu. Rasulullah itu adalah sosok yang paling pemalu dan juga tawadu. Dia nama borok, dia nama cinta, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Beliau rendah hati, beliau sangat amat tawadu, beliau sangat pemalu. Beliau pernah naik di atas Ka'bah, tiba-tiba angin terhembus kencang, wes bablas anginnya. Bajunya beliau tersikap, mohon maaf, betisnya beliau kelihatan. Ketika betisnya kelihatan, Rasulullah langsung turun, mukanya merah padam menahan rasa malu. Padahal cuma betis kelihatan. Tadi betis bukan auratnya laki-laki. Tapi apa? Rasulullah malu luar biasa. Kenapa? Syadid al-hayat, karena beliau sangat amat pemalu.
wa tawadhu'i, dan tawadhu, tidak sombong. Apa yang mau disombongi? Man wadu'a rafa Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Man wadu'a wa rafa'a wadu Allah. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkan dirinya. Wa yarkabu sawbahu wa yaksifu na'lahu wa yalubbu satahu wa yasiru fi hikmati ahli bi sirratin sariyah. Kalau bahasa Buddhisnya Pak, alena moto yang makan jadi pakaianna, alena moto yang perbaiki sandalana, alena moto yang memerah susu bebek. Cocok tidak? Dia sendiri yang menjahit pakaiannya kalau sobek, dia sendiri yang memperbaiki sendalnya kalau rusak, dia sendiri yang memerah susu dari bebek kalau mau minum susu. Dia membantu pekerjaan rumah tangga istrinya semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ini Rasulullah, presiden, jenderal, pemimpin agama, tapi turun tangan membantu pekerjaan istrinya. Kira-kira kita begitu tidak Pak? Hah? Melo mandrek, mandrek, teriak istrinya. Melo matindro, matindro. Mau minum susu, susu. Susu cap nona. Masya Allah ya Allah. Pak, jangan suka ngambil haknya anak yang masih menyusui ya. Masya Allah ya Rabbi. Tidak ada. Ini apa? Rasulullah SAW, sosok yang sangat amat membantu. Kenapa? Karena Islam tidak mendiskriminasikan wanita. Bahkan mohon maaf Bu, Islam itu mengangkat harkat martabat wanita. Dosanya seorang istri Pak, istri tidak sholat, istri tidak melakukan ibadah, maka dosa istri dilimpahkan kepada bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau bapak diamkan, tidak memerintahkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika Rasulullah wafat sakaratul maut, dicabut nyawanya dari, kalau bahasa ujinya Indo aja, cocok kan? Jempol kaki naik ke atas. Ummati, as-salat, as-salat, as-salat. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salat. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salat wa ma malakat aymanukum. Wahai umatku, wajib atas salat, dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak, salat istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab kita. Maka tegas sebagai seorang suami, jangan jadi suami-suami takut istri. Bila perlu, yang belum sholat. Kenapa Pak? Sholat. Kenapa kalau tidak sholat? Sholat. Kenapa kalau tidak sholat? Kalau tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Saya rasa ibu takut kalau disuruh pilih antara diganti dengan ditambah. Maka ibu pilih mana Bu? Pilih sholat. Jadi dosanya istri itu menjadi tanggung jawab kita, tapi dosanya suami tidak akan membebani kepada istri tercinta. Ini hebatnya. Suami. Apa artinya suami? Semua uang milik istri. Uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami.